Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fajar Hidayat. Pada kesempatan kali ini guys, saya akan bahas tentang pembekalan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian, yang dimana di PDF ini atau di PowerPoint ini menurut aku materinya lengkap. Terus jadi bisa teman-teman jadikan acuan pembelajaran untuk persiapan pembelajaran SKB CPNS atau uji teknis P3K. Jadi ini recommended banget sih menurut aku karena lengkap banget ya, dari beberapa permata digabung di sini, diambil beberapa materinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin review pembelajaran bisa belajar di video ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja, bisa teman-teman lihat nanti ya. Yang pertama ada definisi penyuluhan pertanian. Ya, proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, teman-teman bisa cari di materi aku yang di bawah ya, Undang-Undang Nomor 16. Terus ada potensi wilayah juga, kemarin kita sudah bahas identifikasi potensi wilayah. Jadi itu ya teman-teman, ini rupanya lengkap ya, jadi saya mau review untuk teman-teman sehingga jadi bahan pembelajaran. Oke, apa itu potensi wilayah? Dalam mewujudkan keterpaduan antara pendekatan wilayah, usaha tani, dan komoditas dalam suatu wilayah kerja binaan penyuluh diperlukan adanya identifikasi potensi wilayah atau IPW. IPW merupakan penggalian data potensi wilayah yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Jadi itu dia definisi dari IPW atau potensi wilayah, identifikasi potensi wilayah. Yang selanjutnya, IPW itu sebagai acuan dasar dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Jadi sebelum membuat program itu IPW menjadi salah satu acuannya sebagai penyuluh itu untuk membuat program. Jadi metode IPW itu ada PRA dan RRA. Tapi kemarin kita bahasnya yang PRA ya, Participa Rural Aparsial. Jenis data analisis menggunakan instrumen PRA yaitu diantaranya ada sketsa desa, peta transek, diagram Venn, dan lain-lain. Jadi kita bahas kemarin yang di PRA ya. Jadi program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan, serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Penyusunan program memperhatikan 1. Unsur, 2. Tahapan, C. Proses penyusunan. Jadi ini ada di Permentan mana guys? Kemarin kita udah bahas tentang program penyuluhan pertanian, ada di Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang program penyuluhan pertanian. Jadi teman-teman bisa lihat lagi video-video aku yang di bawah ya. Jadi itu yang aku maksud guys, di sini itu kumpulan-kumpulan dari materi-materi yang ada di beberapa permentan dijadikan satu di sini. Jadi teman-teman bisa review ya. Terus ada unsur program penyuluhan. Unsur program terdiri dari satu keadaan, berisikan data dan informasi aktual. Yang kedua ada tujuan, memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun. Yang ketiga ada permasalahan, berkaitan dengan perilaku dan non perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Itu dia definisi dari permasalahan. Yang keempat ada rencana kegiatan, disajikan dalam bentuk matriks, rencana kegiatan penyuluhan, dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Jadi teman-teman, unsur program itu terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan. Jadi bedakan teman-teman antara unsur dengan tahapannya. Biasanya itu agak ini ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi jangan sampai nggak bisa bedain antara unsur dan tahapan. Ini dia tahapan penyusunan program. Tahapan penyusunan program itu yang pertama ada perumusan keadaan, dirumuskan dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Yang kedua ada penetapan tujuan, dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun berkaitan dengan perilaku dan non perilaku. Jadi tujuan itu merumuskan ya
perubahan keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang berkaitan dengan perilaku dan non perilaku. Jadi perilaku dan non perilaku lagi ya, apa itu kemarin ya. Jadi yang ketiga ada penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kondisi saat ini dan kondisi yang akan dicapai. Yang keempat ada penetapan rencana kegiatan dilakukan dengan merumuskan cara mencapai tujuan. Itu dia perbedaan antara unsur dan tahapan penyusunannya. Unsur juga sih ada 4 ya. Mirip-mirip sih sebenarnya, tapi kalau untuk lebih lengkapnya itu bisa teman-teman lihat di Permentan 47 tahun 2016. Lihat lagi video aku yang di situ, ada sih sebenarnya perbedaannya ya teman-teman ya. Kalau tahapan itu ada 5, dari tambah 1 pengesahan dia. Coba lihat di Permentan 47 tahun 2016 teman-teman ya. Yang selanjutnya ada rencana kerja penyuluhan pertanian, jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Materi penyuluhan pertanian adalah pesan yang akan disuluhkan kepada petani yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi petani. Jadi materi penyuluhan pertanian itu pesan ya, pesan yang akan disuluhkan kepada petani yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi petani. Jadi itu ya materi. Materi itu konteksnya itu yaitu yang pertama secara teknis dapat dilaksanakan petani. Dan materi yang kedua itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Yang ketiga itu diinginkan secara sosiologis oleh masyarakat, tidak ada pertentangan gitu ya. Materi penyuluhan pertanian yang disampaikan penyuluh harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Jadi ini yang harus teman-teman pahami, bahwasanya materi penyuluh pertanian itu yang disampaikan itu harus sesuai dengan kebutuhan petani atau kebutuhan masyarakat sasarannya teman-teman. Makanya dilakukan identifikasi potensi wilayah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Yang selanjutnya ada media penyuluhan pertanian, segala bentuk benda yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan, juga adalah alat bantu penyuluhan yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan dicium dengan maksud untuk memperlancar komunikasi. Jadi media itu segala bentuk benda yang dimana dia itu berisi tentang pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan. Benda yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan. Intinya ya, yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan dicium ya teman-teman ya. Kemudian media yang selanjutnya ada manfaat dari media penyuluhan. Yang pertama menghindarkan salah tafsir atau salah pengertian. Yang kedua dapat memberi informasi yang lebih jelas dan lebih mudah diingat. Yang ketiga dapat meningkatkan pengertian dan pemahaman pesan. Yang keempat dapat membantu memusatkan perhatian. Jadi itu manfaat media ya. Banyak jenis media cetak yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian, yaitu poster, leaflet, folder, brosur, flipchart, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman lihat di video aku jenis media, metode, dan media penyuluhan. Ada di bawah teman-teman video aku yang agak lengkap juga ya, biar membantu melengkapi pemahaman teman-teman. Metode penyuluhan itu adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Jadi itu ya, metode itu cara atau teknik penyampaian materi pada pelaku utama dan pelaku usaha. Cara atau teknik, itu dia metode. Yang selanjutnya ada dasar pertimbangan dan tujuan. Dasar pertimbangan pemilihan metode penyuluhan. Jadi untuk pemilihan metode itu ada pertimbangan-pertimbangan ya teman-teman yang harus dilihat. Yang pertama itu sasaran. Ya kalau orangnya
udah para petaninya kurang pendengaran, jadi itu ya yang harus diketahui sasaran kita tuh apa, siapa, kurangannya apa, sehingga bisa pesan yang ingin kita sampaikan itu dipahami oleh petani kita. Jadi sasarannya misalnya kalau banyak yang tua kan penglihatannya berkurang, nggak mungkin juga pakai brosur juga kan ya. Jadi mungkin kalau bisa kombinasi antara penglihatan dan pendengaran, jadi bisa memaksimalkan penyampaian pesan petani kepada petani ya. Jadi itu. Yang kedua ada sumber daya penyuluhan. Yang ketiga keadaan daerah. Nah kalau keadaan daerahnya belum masuk listrik kan nggak mungkin ya pakai LCD atau proyektor. Jadi pakainya brosur atau ada media penyuluhan lainnya yang sesuai dengan keadaan daerah tersebut atau keadaan desa tersebut atau WKPP penyuluh. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Tujuan pemilihan metode penyuluhan yaitu yang pertama menetapkan suatu metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat dalam penyuluhan pertanian. Yang kedua meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi itu tujuan pemilihan metode guys, agar metode atau kombinasinya itu tepat dalam penyuluhan. Yang kedua efektif dalam kegiatan penyuluhan. Tahap adopsi inovasi. Nah ini juga kemarin kita bahas di materi metode atau media penyuluh pertanian di Permentan 52 tahun 2009. Yang pertama itu ada tahap sadar, yang kedua ada tahap minat, yang ketiga ada tahap menilai, yang keempat tahap mencoba, dan kelima ada tahap menerapkan. Tahap sadar itu kapan, tahap minatnya kapan, tahap menilainya kapan ya teman-teman, menerapkannya kapan gitu, ada di penjelasan di Permentan. Jadi ini hanya gambaran umumnya saja guys. Kalau mau lebih lengkap ada di video aku yang di bawah tentang jenis dan metode penyuluh pertanian atau materi dan metode penyuluh pertanian di Permentan 52 tahun 2009. Demonstrasi suatu metode penyuluhan pertanian di lapangan untuk memperlihatkan atau membuktikan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani, yang dimana jenis demonstrasi ini ada demplot, ada demfarm, dan ada dem area. Jadi demonstrasi itu yaitu untuk memperlihatkan atau membuktikan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. Itu dia definisi dari demonstrasi. Media wisata itu kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi. Jadi media wisata ini penyuluh dan kelompok tani melakukan kegiatan perjalanan bersama, belajar dengan melihat penerapan teknologi. Pergi jalan-jalannya untuk melihat penerapan teknologi guys, antara penyuluh dan kelompok tani. Jadi jalan-jalan dah. Yang selanjutnya ada widya karya atau karya wisata. Sama juga kegiatan perjalanan antara penyuluh dengan kelompok tani, tapi bedanya tujuannya. Kalau yang ini untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat di tempat yang dituju. Jadi widya karya atau karya wisata ini jalan-jalannya untuk ilmunya itu untuk dipraktekkan gitu, mempraktekkan hasil suatu pengajaran, melakukan suatu karya yang bermanfaat di tempat yang dituju. Kalau tadi kan jalan-jalannya untuk melihat penerapan gitu kan. Tapi kalau yang ini JJ-nya untuk melakukan suatu karya yang bermanfaat di tempat yang dituju guys. Temu karya. Kegiatan pertemuan antara petani untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan petani. Jadi temu karya ini ya petani ketemu sesama dengan petani gitu kan, untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan. Jadi ketemuannya itu untuk bertukar pikiran dan pengalaman guys. Jadi antar petani ketemu. Kelompok tani atau teman-teman sebut dengan Poktan adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
Jadi ya saya rasa ini teman-teman udah hatam ya gitu ya kalau definisi kelompok tani ini. Prinsip penumbuhan kelompok tani itu partisipatif, keswadayaan, keterbukaan, kesetaraan, kebebasan, dan kemitraan. Jadi itu ya prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani. Nah, kelompok tani itu dalam pemeringkatan kemampuan kelompok tani kelompok tani itu ada 4 kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Ini kemarin udah aku bahas di kelembagaan petani guys ya. Ada videonya di bawah. Yang penilaian ya berdasarkan panca kemampuan kelompok tani Pakem Poktan, yaitu kemampuan merencanakan yang pertama, yang kedua kemampuan mengorganisasikan, ketiga melaksanakan kegiatan, yang keempat pengendalian dan pelaporan, yang kelima ada mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Jadi penilaiannya dari kelima substansi ini ya guys ya. Jadi kelas kelompok itu ada kelas pemula, lanjut, madya, utama ya guys ya. Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kelompok tani. Ada sahih atau valid, yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani. Yang kedua objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada keterandalan atau reliable, yaitu siapapun kapanpun dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama. Yang keempat relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompok tani. Yang terakhir efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan. Itu dia prinsip dalam melakukan penilaian kelompok tani. Nah, di kelas-kelas kelompok tani itu kalau kelasnya kelas pemula mempunyai nilai itu antara itu 0 ya gitu ya sampai dengan 245. Tertingginya 245 ya kalau kelas pemula. 0 sampai 245. Terus kelas lanjut itu mempunyai nilai antara 24 sampai dengan 455. Kelas madya itu mempunyai nilai 456 sampai dengan 700. Yang terakhir kelas utama mempunyai nilai 701 sampai dengan 1000. Jadi itu ya nilai-nilai dari kelompok tani guys. Jadi fungsi kelompok tani itu seperti yang saya bahas kemarin di materi kelembagaan petani ada 3. Yang pertama ada kelompok tani sebagai kelas belajar, yang kedua wahana kerjasama, dan yang ketiga untuk unit produksi. Itu dia fungsi kelompok tani ada 3. Gabungan kelompok tani, kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Jadi itu definisi dari gabungan kelompok tani. Kalau kelompok tani tadi kan kumpulan petani, peternak, pekebun. Kalau gabungan kelompok tani itu gabungan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi. Kelompok tani itu petani, kebun, peternak secara individualis. Kalau gabungan kelompok tani kumpulan beberapa kelompok tani. Fungsi Gapoktan ada 5. Yang pertama unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Yang kedua unit usaha tani atau produksi. Yang ketiga unit usaha pengolahan. Yang keempat unit usaha pemasaran. Yang kelima unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam guys. Lembaga Ekonomi Petani, lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Kriteria umum KEP. Jadi ini untuk kita tahu aja teman-teman ya. Kita lanjut. Penumbuhannya kita lanjut juga, pengembangan KEP lanjut ya. Posluhdes atau pos penyuluhan desa adalah kelembagaan penyuluhan di desa atau kelurahan bersifat non struktural, dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Jadi Posluhdes itu kelembagaan penyuluhan desa ya, yang bersifatnya itu non struktural, dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Lanjut. Masih tentang Posluhdes juga. Jadi ini dia Balai Penyuluhan Pertanian BPP. BPP merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan bersifat non struktural yang dipimpin oleh koordinator penyuluh pertanian. Jadi Balai Penyuluh Pertanian itu kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan ya.
yang sifatnya non struktural dipimpin oleh koordinator penyuluh pertanian. Jadi itu definisi dari BPP atau Balai Penyuluh Pertanian. Peran BPP yang pertama pusat data dan informasi, yang kedua pusat gerakan pembangunan pertanian, yang ketiga pusat pembelajaran, yang keempat pusat konsultasi agribisnis, yang kelima pusat pengembangan jejaringan kemitraan. Itu ada di Permentan nomor 13 tahun 2020. Evaluasi suatu proses pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan instrumen untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi itu definisi dari evaluasi ya. Kalau evaluasi penyuluhan pertanian itu adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan instrumen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi itu definisi dari evaluasi penyuluhan pertanian. Tujuan evaluasi untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu kegiatan yang sudah berjalan sehingga dapat disusun langkah-langkah selanjutnya. Jadi tujuannya itu untuk melihat tercapai atau tidak suatu kegiatan ya. Manfaat menentukan tingkat perubahan perilaku petani setelah penyuluhan dilaksanakan, tingkat perubahan perilaku petaninya. Yang kedua, perbaikan program, sarana prosedur pengorganisasian petani dan pelaksanaan penyuluhan. Yang terakhir ada penyempurnaan kebijakan penyuluhan. Jadi itu manfaat dari evaluasi ya. Prinsipnya ada berdasarkan fakta, bagian integral dari proses penyuluhan dapat dilakukan berhubungan dengan tujuan penyuluhan dilakukan terhadap metode penyuluhan ya guys. Kita skip aja ya. Langkah-langkah. Yang pertama merencanakan evaluasi, yang kedua pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga menganalisis dan interpretasi data, merumuskan hasil evaluasi, yang terakhir ada pelaporan evaluasi. Instrumen evaluasi kemarin sudah ya, yang berkaitan dengan evaluasi. Yang pertama ada kesahihan, validity, alat ukur yang digunakan sesuai dengan objek. Yang kedua keterandalan atau reliability, kemampuan alat ukur bila digunakan oleh orang lain memperoleh hasil yang sama. Yang ketiga objektivitas, hanya memiliki satu interpretasi untuk menganalisis. Yang keempat ada praktis, mudah dan bersifat efektif untuk menganalisis. Yang kelima ada sederhana, dalam kurung simple. Itu dia instrumen evaluasi teman-teman ya. Pengembangan profesi kalau untuk pengembangan profesi penyuluhan ini bisa teman-teman lihat di ini kegiatan pengembangan diri penyuluhan pertanian melalui pengalaman ilmu pengetahuan. Oke, kita skip aja ya. Kalau pengembangan profesi penyuluhan pertanian ini profesional penyuluh pertanian agar menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian, ada di Permentan 35 tahun 2009. Itu kan tentang ini ya, kebutuhan fungsional dan angka kredit. Kita lanjut. Ini juga kalau teman-teman mau agak lebih dalam ya teman-teman ya, penyuluh pertanian itu ada pengertian unsur komunikasi dalam penyuluhan, tahapan adopsi inovasi dalam penyuluh pertanian, USP 3K. Agribisnis, yang berkaitan dengan agribisnis, pengertiannya, subsistemnya pada agribisnis, faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani, jenis-jenis biaya dalam usaha tani, jenis fasilitasi dalam peningkatan usaha tani, jenis-jenis kemitraan. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat program Kementerian Pertanian Juklak Kostra Tani nomor 13 tahun 2020, di situ ya teman-teman, di Juklak Kostra Tani nomor 13 tahun 2020. Kalau ada yang mau lihat program-program kementerian di tahun 2020 atau yang terbaru tentang Kostra Tani, Gedorhorti, Prapak Tani, Komandan, Pertanian Masuk Sekolah atau Gratiex, ya teman-teman bisa lihat-lihat di situ ya. Nah, masih ada juga nih. Ini tentang semua Permentan penting-penting semua ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya, karena saya rasa di PPT ini lengkap, kompleks, ada di beberapa permentan dimasukkan ke sini, sehingga saya anggap ini adalah jadi tempat review teman-teman dan juga bisa juga sebagai bahan pembelajaran bagi
Teman-teman yang mau melakukan pembekalan uji kompetensi juga bisa. Yang mau tes SKB PNS penyuluh pertanian juga bisa, uji teknis P3K juga bisa, karena di sini lengkap ya materinya, diambil dari programa, materi penyuluhan, media penyuluhan, ada programa, ada kelembagaan petaninya juga ada. Jadi ya kompleks. Jadi saya mau sampaikan materi ini kepada teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap semangat bagi yang sebentar lagi mau melaksanakan ujian baik P3K maupun tes CPNS. Semoga lulus, amin. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa share, subscribe juga. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.